Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Natal. Selamat tahun baru 2021. Saya mau lihat senyumnya saudara. Ya, senyumnya. Halo semuanya. Yang senyum, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Hari ini tanggal 3 Januari 2021. Jangan salah sebut ya. Semuanya diberkati, amin. Saya percaya semuanya sudah disembuhkan, semuanya sudah dipulihkan, semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan semuanya melihat kemuliaan Allah. Dan semuanya ini adalah umat pemenang. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan semuanya. Haleluya. Katakan bersama saya, haleluya. Kurang semangat, ini 21 coy. Haleluya. Haleluya. Haleluya semuanya. Kita mau berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Semuanya kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita bisa sampai hari ini karena kita dipilih Tuhan, karena kita disanjung, kita dibimbing, kita dituntun ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Amin. Kita ini adalah domba dan gembala kita adalah Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memasuki tahun 2021 ini. Kami mendapati diri kami baik-baik saja. Kami mendapati seluruh isi rumah kami baik-baik saja. Kami mendapati istri kami baik-baik saja. Kami mendapati suami kami baik-baik saja. Kami mendapati anak-anak kami baik-baik saja. Kami juga mendapati cucu-cucu kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini adalah anugerah-Mu, ini adalah berkat-Mu, ini adalah perlindungan-Mu, ini adalah pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Bahkan Alkitab berkata, kita ini semua adalah lebih daripada pemenang. Oleh karena itu Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami sudah berjanji di dalam hati kami, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kami mau memasuki tahun 2021 ini dengan sukacita, dengan kesukaan yang besar, dengan menyadari Engkau bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami menyadari bahwasanya kami adalah pilihan Tuhan. Suara-suara yang mengatakan kami pecundang, kami sudah dikalahkan, maka hari ini kami memproklamirkan bahwasanya Yesus telah memilih kami. Ini adalah pilihan Tuhan. Kalau pilihan Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun kami penuh kelemahan, meskipun kami penuh kecacatan, tetapi karena Tuhan yang pilih, kami dapat berdiri tegak. Inilah Tuhan anak-anak-Mu ini. Kami menyongsong tahun 2021 ini dengan sukacita, dengan kesukaan yang besar, dengan bersyukur dan mengatakan haleluya, Tuhan bersama-sama dengan kami. Beri tepuk tangan yang meriah dan katakan bersama saya yang diberkati Tuhan, yang siap ibadah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, tetap berdiri. 2020 telah berlalu, amin. 2021 tetap ada Tuhan bersama kita. Kalau 2020 Tuhan tolong, Tuhan tetap ada, kita masih ada sampai hari ini, maka 2021 Tuhan tolong lebih lagi, amin. Duka cita boleh datang, susah boleh datang di 2020, tapi yang kita lihat bahwasannya sampai hari ini kita boleh ada. Di luar sana Bapak Ibu, banyak orang yang sakit, banyak orang yang kena, tapi kita puji Tuhan gak kena. Kena sakit apapun gak, kita masih bisa ada di sini karena Tuhan bersama dengan kita. Maka kita mau naikkan pujian, kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semuanya tepuk tangan. Karena Dia kita sambung, amin. Karena Dia kita sambung, amin. Kita mau katakan
Ibu, biar ke atas. Bibirnya nggak kelihatan tapi dari mata boleh kelihatan. Senyum yang manis, kanan kirinya disenyumin. Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyi bagi Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Mulia
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yes, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi, surga bumi menyembah. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, seperti kitab Wahyu katakan bahwa tua-tua itu melempar mahkota mereka sambil mereka berlutut dan menaruh muka mereka Tuhan di tanah sambil berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami dikuduskan oleh darah Yesus sehingga kami bisa berkumpul di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk mendengarkan bagian yang terbaik daripada-Mu, yaitu firman-Mu Bapa. Beri kami pada pagi hari ini, di minggu pertama di tahun yang baru ini Bapa, pewahyuan yang daripada-Mu untuk menjadi bekal buat setiap kami mengarungi Tuhan hari-hari ke depan sepanjang 2021 ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang mendengar apa yang Tuhan katakan dan berpaut kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, keberadaan hamba seluruhnya Engkau yang mengambil alih untuk setiap kami mendengar pewahyuan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mendapatkan pengertian yang benar akan Engkau. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Selamat tahun baru buat kita semua pada pagi hari ini. Saya bersyukur saudara untuk datang bersama-sama dengan saudara dan hadir beribadah di minggu pertama tahun 2021 ini. Saudara yang hadir pagi hari ini, saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema di bulan Januari 2021 ini adalah tentang pilihan. Saudara, katakan bersama dengan saya, pilihan. Kalau saudara bawa Alkitab, ya, saudara boleh buka di kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Dan kalau saudara sudah di Ulangan 30 ayatnya yang ke-19, saya mau ajak kita semua membaca satu ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1,
2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Di akhir bulan Desember 2020 yang lalu, saya membaca sebuah berita yang menurut saya cukup membuat saya jadi perhatian, saudara. Berita itu berbunyi bahwa ada jutaan handphone yang gak akan bisa menggunakan WhatsApp per 1 Januari 2021. Di dalam kehidupan kita mungkin hari-hari ini kita cukup bergantung dengan aplikasi WhatsApp ini, saudara, ya. Karena untuk kita berkomunikasi, untuk kita mungkin ada saudara bekerja mendapatkan pesan dari atasan atau rekan kerja, saudara yang berbisnis untuk saudara bisa mengetahui informasi dari klien saudara dan sebagainya. Lalu waktu saya dengar berita ini, waduh, ini kenapa nih gitu ya. Jadi saya coba cari tahu beritanya. Ternyata saudara, permasalahannya cuma satu, bagaimana ya handphone saudara itu ada yang perlu di-upgrade istilahnya, ya, di-upgrade. Jadi ada daftar handphonenya tuh, ya. Ada yang Samsung itu apa, yang iPhone itu jenis yang mana dan sebagainya, saudara. Dan saya cukup bergembira karena handphone saya nggak termasuk di dalamnya, saudara, ya. Jadi mungkin ada di antara saudara yang nanti nggak bisa pakai WA gitu ya, saudara perlu yang namanya mengupgrade yang namanya OS atau operating system yang ada di dalam handphone saudara. Jadi handphone tertentu saudara yang operating systemnya lama itu ternyata dia harus melakukan yang namanya upgrade supaya bisa menggunakan seperti biasa. Nah, lalu saya juga saudara dalam mempersiapkan khotbah hari ini ya, saya juga bertanya-tanya ya kepada Tuhan. Saya berdoa, saya baca firman, apa pesan Tuhan buat tahun 2021? Dan pesan Tuhan buat saudara dan saya, saudara, bahwa pesannya sederhana, bahwa pilihan-pilihan Anda di tahun 2020 itu belum tentu cocok diterapkan di tahun 2021. Sekali lagi, pilihan-pilihan Anda di tahun 2020 itu belum tentu cocok diterapkan di tahun 2021. Tahukah saudara apa yang terjadi selama 2020? Kita semua tahu bahwa memang ada COVID, ada pandemi, saudara. Tetapi bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi? Disitulah saudara membuat yang namanya pilihan-pilihan. Dari pilihan yang saudara buat, maka menghasilkan yang namanya akibat-akibat, saudara. Nah, apa yang saudara pilih rasa baik di tahun 2020, itu belum tentu menjadi baik di tahun 2021. Belum tentu cocok. Sebab itu saya mau katakan sama saudara, sama halnya seperti informasi tentang WhatsApp yang tadi baru saja saya ceritakan kepada saudara. Saudara coba boleh pertimbangkan hari ini pilihan-pilihan yang ada di antara kehidupan saudara di tahun 2020. Mana saja yang perlu di-upgrade. Karena kalau tidak di-upgrade, maka nanti kemudian yang terjadi adalah bukan salah siapa, bukan salah apa, tetapi yang terjadi adalah saudara tidak mendapatkan atau menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan saudara. Karena permasalahannya cuma sederhana, yaitu gak cocok. Nah, di Ulangan 30 yang barusan tadi saudara baca ya, itu adalah kata-kata terakhir dari seorang nabi yang bernama Musa. Kitab Ulangan itu adalah kitab rangkuman yang diulang oleh Musa selama perjalanan pelayanannya bersama bangsa Israel. Ada 5 kitab pertama di Alkitab yang disebut dengan istilah Pentateuch, ya, Pentateuch. Penta itu 5, saudara. Pentateuch itu 5 kitab pertama, ya. 5 kitab pertama apa saja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Memang selalu terakhir pasti datang Ulangan atau ujian, ya gitu ya. Enggak, ini bukan ulangan ujian itu maksudnya. Ulangan ini diulang apa yang terjadi selama perjalanan Musa tadi. Dan dipercaya 5 kitab ini yang menulis adalah Musa. Loh, bagaimana Pak? Kan Musa hidup pada saat kitab Keluaran.
Kitab Kejadian waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, Musa belum diciptakan atau Musa belum lahir. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa dipercaya oleh para teolog bahwa Tuhan ini memberikan kepada Musa penglihatan atau ilham dari Roh Kudus untuk menggambarkan apa yang terjadi dari awal penciptaan, lalu menuliskannya saudara, sehingga dibentuk dalam 5 kitab ini. Di dalam 5 kitab ini saudara diakhiri dengan ulangan. Ulangan ini bahasa kerennya kalau sekarang nih, kemarin nih khususnya orang-orang Batak ya biasanya ya, itu kalau malam tahun baru tuh ada yang namanya istilahnya kumpul keluarga. Nah, biasanya pada mandok hatta tuh, satu-satu pada ngomong gitu ya. Nanti diakhiri sama yang paling tua. Nah, yang paling tua ini ngomongin apa sih? Mengulang semua yang dia pikir perlu dibicarakan sepanjang tahun saudara. Biasanya yang belum menikah, wah itu diomongin. Kamu ini ya saya lihat bergaulnya sama perempuan terus. Bagaimana kamu dapat laki-laki? Nah, yang pekerjaannya masih biasa-biasa saja diingetin tuh ya, supaya kerja dengan rajin, supaya tahun depan dapat promosi. Itu masing-masing semuanya saudara ya. Di dalam tradisi kalau kami keluarga orang Batak gitu ya, itu diomongin satu-satu untuk mereview apa yang sudah terjadi di tahun 2020. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dia mereview apa yang sudah terjadi sepanjang dia mengawal bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai akhirnya mereka nanti akan tinggal nyebrang ke tanah Kanaan, saudara. Karena sesudah kitab Bilangan, kitab apa? Coba saudara lihat Alkitab saudara. Sesudah kitab Ulangan itu kitab apa? Joshua. Joshua ini tahapan baru saudara, pengganti Musa. Musa sudah tahu nggak yang ganti Joshua? Sudah, karena Musa ditolak oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan gara-gara satu kesalahan saudara. Satu ketika bangsa Israel minta air karena kehausan. Tuhan bilang sama Musa, berfirmanlah kepada gunung batu itu. Musa bukannya berfirman, Musa malah pukul gunung batunya. Lalu Tuhan marah sama Musa. Tuhan bilang sama Musa, kamu gak akan melewati, kamu gak akan masuk tanah Kanaan. Tetapi anak buahmu tuh, tangan kananmu Yosua, yang akan mengawal masuk bangsa Israel. Dan saya mau katakan sama saudara, sebelum Musa meninggal, di usianya yang lanjut kurang lebih hampir 120 tahun, Musa bilang di Ulangan 30 ayat 19 yang saudara baca barusan. Dia bilang seolah-olah mereview semua apa yang pernah dia alami. Dan dia berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah apa? Coba kalau saudara pikir ayat ini, apakah ini pertanyaan yang susah untuk dijawab? Tentu tidak, saudara. Kalau orang disuruh pilih, mau pilih kehidupan apa kematian? Tentu orang akan dengan mudah pilih kehidupan. Kalau orang disuruh pilih, kamu mau berkat apa kutuk? Tentu dengan sangat mudah. Orang akan jawabnya apa? Berkat. Lalu mengapa Musa mengatakan demikian? Karena Musa mereview sepanjang perjalanan dia dengan bangsa Israel yang dikenal dengan tomat, habis tobat terus kumat. Seperti kapal selam saudara ya, yang turun naik up and down di dalam kehidupan mengikuti Tuhan. Nanti dia hidup kudus, nanti dia hidup berantakan, nanti dia tegar tengkuk, keras kepala dan sebagainya. Makanya Musa di akhir hidupnya dia menyarankan kepada bangsa Israel seperti orang tua yang sudah mau pergi ke dalam alam baka, memberikan wejangan yang terakhir, pilihlah kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan? Di ayat selanjutnya dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik kau maupun keturunanmu dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti apa? Hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, saya mau katakan sama saudara pada pagi hari ini bahwa seolah-olah mudah pilih kehidupan apa kematian, berkat apa kutuk.
Tetapi ternyata dijelaskan oleh Musa, apa itu maksudnya pilih kehidupan? Maksudnya pilih kehidupan adalah dengan jalan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Saya coba cari tahu apa sih berpaut nih, maksudnya apa berpaut? Di dalam bahasa yang lain, saudara, yang lebih sederhana, berpaut itu kalau bahasa saya itu ngegelendotan, saudara. Tahu nggak ngegelendotan? Kalau anak kecil tuh, anak saya Liliana nomor 2 tuh suka peluk kaki saya. Lalu dia minta saya jalan, supaya dia kayak ngegelantungan di kaki saya. Nah itu berpaut, saudara. Berpaut tuh meluk Tuhan, nempel. Kemanapun Tuhan pergi, dia mau pergi, saudara. Nah itu berpaut, saudara. Jadi kalau di dalam bahasa simpelnya, Musa mau katakan sama kita semua pada hari ini, kalau kita mau menjalani tahun 2021 ini, saudara, kita harus membuat pilihan-pilihan, yaitu berdasarkan apa yang Tuhan pilih buat kita semua. Baru saudara akan mendapatkan yang namanya kehidupan. Kenapa begitu, Pak? Karena kita sebagai manusia itu seperti bangsa Niniwe. Yunus 4 ayat 11 itu katakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya apa? Tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tahukah saudara bahwa untuk kita hidup, kemampuan yang saudara harus miliki adalah kemampuan membedakan. Kalau saudara tidak tahu kemampuan membedakan, maka yang ada saudara akan masuk ke dalam kematian. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada Pak Yuli, pengusaha ikan. Semua orang yang datang ke tokonya Pak Yuli, lihat ikan, dia pilih-pilih gak, Pak? Dia pilih-pilih. Itu apa yang dia lakukan? Dia lagi membedakan. Dia lagi membedakan. Ibu-ibu yang ada di sini, masuk ke toko baju. Masuk ke toko baju, main langsung ambil? Enggak, pasti ibu-ibu pilih-pilih. Lagi apa tuh? Lagi membedakan. Bapak-bapak yang berbisnis, mau bisnis apa nih tahun 2021 nih? Mau investasi di mana nih? Kalau engkau tidak punya kemampuan membedakan mana bisnis yang baik, mana bisnis yang tidak baik, maka bukan kehidupan yang kau dapat. Nah, Alkitab katakan, saudara, bahwa kita sebagai manusia, salah satu kelemahan kita terbesar adalah kita tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Oleh sebab itu, saudara membutuhkan satu pribadi yang tahu yang terbaik buat saudara. Di dalam dunia yang kita hidupi hari ini, saudara, sangat beda jauh, saudara. Kita sekarang demen sama yang namanya Instagram atau sosial media. Yang seringkali apa yang tampak sama kenyataan beda jauh. Di fotonya keren, pas masuk ke dalamnya, loh kok begini jadinya. Satu ketika saya lagi duduk bicara sama seorang kawan, lalu dia bilang begini sama saya, gue pikir-pikir hidup gue stres gara-gara sering lihat sosial media, katanya. Jadi dia suka lihat kok kayaknya temennya lebih sukses dari dia. Dia lihat kok kayaknya temennya lebih bahagia dari dia. Terus dia pikir-pikir, padahal gue begitu juga sih, katanya. Jadi kalau gue mau foto nih, gue foto dulu yang bagus. Padahal kenyataannya belum tentu sebagus fotonya. Jadi seringkali kita berpikir, wah ini yang bagus nih, pilih. Karena kita nggak tahu cara membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, saudara masuk ke dalam kematian atau kutuk. Sampai sini kira-kira saudara memahami atau bingung? Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, kita butuh Tuhan untuk tahu mana pintu yang harus saudara masuki, mana teman yang harus saudara bergaul, mana bisnis yang saudara harus berinvestasi, bagaimana saudara menjalankan karir saudara, dan semua hal di dalam pilihan-pilihan yang ada di hadapan saudara. Karena apa yang saudara pilih baik di tahun 2020, belum tentu itu cocok di 2021. Mungkin saya temenan dengan sekelompok orang di tahun 2020, itu bagus buat tahun 2020.
Tapi untuk 2021, mungkin teman-teman itu tidak lagi cocok buat saya bergaul di tahun 2021. Satu ketika saya lagi lari bersama seorang kawan, saudara. Saya lagi lari pagi bersama seorang kawan. Lalu kita ngobrol. Nah, kita ngobrol tentang kawan-kawan kita yang lain. Lalu saya tanya sama dia, kapan terakhir kali kamu ketemu sama si A? Wah, udah lama banget ya. Masih suka kontak? Ya kadang-kadang aja sih. Nggak ketemuan. Lalu dia bilang sama saya, buat apa saya ketemuan sama dia? Emang kenapa sih bro? Ya kalau ketemuan sama dia sambil lari gitu. Kalau saya ketemuan sama dia paling cuma ngomongin apa sih? Ngomongin hehehe zaman dulu aja katanya. Mau ngomongin apa? Gitu. Dan saya berpikir kalau saya ketemu dia minimal ngomongin 1 jam, ketawa ketiwi, ngomong yang gak jelas. Habis itu pasti diajak ketemu lagi. Nah kalau diajak ketemu lagi, gue lebih gak enak lagi nolaknya katanya. Pasti kan kalau habis ketemuan, terus nanti habis selesai ngomong apa? Kapan lagi nih? Bulan depan deh kita kongkol lagi deh gitu. Lalu dia bilang sama saya, bahwa setiap orang bisa ada dalam keadaannya hari ini, itu karena pilihan yang dia buat. Dan Pak Jun, dia bilang sama saya kurang setuju dengan pilihan-pilihan beberapa kawan saya. Kalau saya bergaul sama mereka, saya khawatir cenderung saya akan memilih seperti yang mereka pilih. Saya pikir-pikir, wah, menarik juga ya pola pikirnya. Lalu dia bilang, makanya saya senang berkomunikasi sama Pak Jun. Kenapa? Karena Pak Jun pikirannya ke depan, visioner. Saya ingin juga visioner. Jadi kalau kita mau bergaul sama orang yang sukses, kalau kita mau sukses harus bergaul sama orang yang sukses. Karena kalau saudara mau wangi, sebetulnya sederhana. Saudara nggak perlu beli parfum. Saudara bergaul aja sama tukang parfum. Kalau saudara bergaul sama tukang parfum, cepat atau lambat saudara akan menjadi wangi. Saudara yang kurang suka dengan model rambut saudara, bergaul sama Bu Joyce. Maka saudara akan dapatkan model rambut yang sesuai saudara suka. Walaupun mungkin rambutnya palsu, saudara. Yang kita istilahkan dengan wig, gitu ya. WIG, gitu ya. Ada WAG, WA group, ini ada wig. WIG, gitu ya. Saudara silakan saja, itu kan pilihan saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara, apa yang saudara pilih di tahun 2020, mau baik, mau tidak baik, belum tentu cocok diterapkan di 2021. Nah, saya mau katakan sama kita semua pada pagi hari ini, yuk, Yesus melalui Nabi Musa katakan, pilihlah kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan? Yaitu mengasihi Tuhan, yaitu mendengarkan suaranya. Karena kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti mendengarkan dia. Kalau saudara mendengarkan dia, pasti saudara nggak mau jauh, saudara maunya dekat-dekat terus sama dia. Dan kalau kita dekat sama Tuhan, kita dengarin suara Tuhan, dia akan bawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sekalipun kita lewati masalah, dia nggak tinggalkan kita. Dan saya mau katakan sama kita semua, umur jalan terus. Ini nasihat dari seorang yang umur 120 tahun, hampir meninggal. Dia bilang sama kita semua, dia punya pengalaman 120 tahun. Dia udah makan asam garam kehidupan. Dan dia bilang, hey, ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan. Bagaimana caranya? Mengasihi Tuhan. Ini omongan orang yang pernah 40 tahun pertama hidup di dalam istana, kemewahan, gemerlap, semua duniawi. Lalu 40 tahun kedua hidup dalam pelarian. 40 tahun terakhir hidup mengabdi melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam semua tahapan kehidupannya dia mereview dan dia berkata, dalam hidup ini kau akan ketemu kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah Bagaimana caranya? Mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau pasti dengar suaranya, berpaut kepadanya. Itulah berarti hidupmu, katanya. Amin. Coba kita dengarkan orang tua yang lain, saudara. Ada kutipan yang berkata, di umur 20, kita biasanya khawatir apa yang orang lain katakan tentang kita. We worry about what others think of us. At age 40, we don't care what they think of us. Di umur 40, kita gak peduli apa yang orang lain katakan sama kita. At age 60, we discover they haven't been thinking of us at all. Di umur 60 baru kita sadar sebetulnya gak ada yang mikirin kita.
Di umur 20 kita khawatir apa yang orang pikirkan tentang kita. Jadi kita dandan, kita hidup begini, kita lakukan ini. Karena kita pikir, aduh mungkin buat orang lain jelek ya, mungkin buat orang lain keren ya, oh mungkin buat orang lain gue kayak begini cantik ya. Kita pikir semua yang kira-kira orang lain pikirkan tentang kita. Di umur 40 kita gak peduli orang mau ngomong apa tentang kita. Di umur 60 baru saudara sadar sebetulnya gak ada yang mikirin lu. Itu tentang kehidupan saudara. Ada lagi yang berkata, saudara, C.S. Lewis, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Nggak ada orang yang terlalu tua untuk membuat goal yang baru atau bermimpi mimpi yang baru. Saya mau katakan nama di sini yang menganggap dirinya sudah tua, memasuki usia pensiun. Saya mau katakan, bermimpilah yang baru, punya tujuan yang baru. Karena kok nggak ada pernah istilahnya terlalu tua. Yuk kita dengarkan beberapa nasihat orang tua. Saya sudah ambil beberapa, 5 tepatnya, nasihat dari para orang tua. Yang pertama dari Heather, umur 85. Dia katakan apa? Be smart with your savings to buy dream house. Dia bilang, pintar-pintarlah menabung supaya kamu bisa membeli rumah impian kamu. Wah, ini dari umur 85. Dia nasihati kita untuk nabung, ya. Lalu siapa lagi? Rose, umur 97. Dia bilang, look after yourself, be friendly, and don't do things you shouldn't do. Dia bilang, rawat dirimu sendiri, bersahabatlah, dan jangan lakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu kita dengarkan lagi dari wanita umur 92. Dia bilang apa? Eat, drink, and be merry. Makan, minum, dan berbahagialah. Ini dari orang-orang tua, saudara, yang sudah hidup lebih lama dari kita. Ya. Nasihatnya sederhana-sederhana semua, ya. Dari Rolf, be respectful in all situation, love God with all your heart. Katanya, hargailah semua keadaan yang saudara jalani, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu yang terakhir, kita akan dengar dari Paul. Dia bilang umur 24, padahal 77 katanya. Nasihatnya adalah slow down. Life passes by so fast. Take time to enjoy it. Dia bilang berhenti sejenak, lambatin. Ya, hidup tuh berjalan begitu cepat. Kita harus nikmati setiap waktu yang ada. Dan Musa kasih nasihat buat kita semua. Aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan. Dengan jalan apa? Mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya. Dan kalau saudara lihat ya, ini kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan sampai tahun 2015. Saya bacain ya. Nomor 1 adalah complex problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah yang rumit. Nomor 2, coordinating with others, bagaimana kita saling bisa koordinasi dengan satu sama lain. Nomor 3, people management, bagaimana mengelola orang. Nomor 4, critical thinking, bagaimana berpikir secara kritis. 5, negotiation. 6, quality control, ya, bagaimana mengontrol kualitas. Nomor 7, service orientation, berorientasi pada pelayanan. Nomor 8, judgment and decision making, bagaimana saudara menilai dan mengambil keputusan. Itu nanti kaitannya sama nomor 1, saudara, ya, mengidentifikasi masalah. Karena waktu saudara udah ketemu masalahnya apa, baru saudara bisa ketemu solusinya. Nah, kalau saudara udah salah mengidentifikasi, waduh, ini sakit pilek bilangnya, dikasih obat pilek. Padahal bukan pilek, radang tenggorokan. Kan kalau radang tenggorokan gejalanya juga pilek, saudara. Tapi kalau saudara obatin pileknya, habis itu tenggorokannya nggak diobatin, saudara kayak buang-buang uang. Nah, nomor 9, active listening. Ternyata sampai tahun 2015 ya. Itu tahun 2015 tuh kemampuan mendengarkan sangat diperlukan. Tapi masuk ke 2020, saudara, coba lihat. Semuanya itu mirip-mirip, nggak ada berubah 5 tahun terakhir, saudara. Kemampuan yang dibutuhkan nomor 1 tetap adalah apa?
Complex problem solving. Apa sih complex problem solving? Nih saudara, ujungnya adalah kemampuan membedakan. Bentar ya, saya minum dikit lagi sebagai ilustrasi. Kalau saudara belajar tentang complex problem solving, karena saya salah satu orang yang mengajar di dalamnya, saudara ya. Saya gini dulu botolnya biar saudara bisa lihat airnya. Nah, di dalam ilmu complex problem solving, saudara akan ditanya, apa yang saudara lihat? Maka ada orang yang menjawab, ini adalah botol setengah isi. Tapi ada yang bilang, ini botol setengah kosong. Yang benar yang mana? Ini setengah kosong, tapi juga setengah. Lah kalau saya balik deh Pak. Siapa tahu dengan kita balik, kita bisa ketemu Pak masalahnya. Lah, dia tetap setengah kosong atau setengah? Pusing nggak saudara? Udah mulai pusing belum? Mau dibalik lagi? Biar tambah pusing. Jadi ternyata saudara, mengidentifikasi masalah nggak semudah yang saudara kira. Sedangkan itu kemampuan yang dibutuhkan tiap tahun saudara. Termasuk 2021. Bagaimana saudara mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Satu ketika Salomo diuji oleh orang-orang Israel. Suruh memilih mana yang benar, mana yang salah. Tahukah saudara apa yang Salomo lakukan? Salomo minta hikmat sama Tuhan. Dia pilih kehidupan. Dia dengar suara Tuhan. Baru dia bisa tahu mana pilihan yang tepat. Sebagai penutup sebelum kita perjamuan kudus, Mazmur 119 ayat 105 bilang apa? Firman-Mu itu apa? Pelita bagi kaki. Dan kenapa dibilang terang bagi jalan? Kita hanya butuh terang. Kalau yang kita lewati itu situasinya gelap. Saya berdoa biar kita semua bisa di 2021 ini makin mengasihi Tuhan. Amin saudara. Karena kita nggak tahu mana yang terbaik. Saudara boleh pintar, boleh punya gelar teologi sederet, boleh punya pengalaman jadi orang Kristen bertahun-tahun. Saudara boleh punya gelar akademik juga berderet-deret. Tapi saya mau katakan sama kita semua, kita butuh Tuhan untuk menunjukkan mana jalan yang harus kita pilih. Sederhana kok. Setia datang beribadah, setia berdoa, baca firman. Karena di situ Tuhan akan menuntut. Bukankah isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah bagaimana menemukan masalah dan mendapatkan solusi? Bahkan Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kepadamu kelegaan. Saya yakin betul 2021 kalau kita banyak-banyak lipat tangan, tutup mata dan berdoa, Tuhan tolong tuntun aku. Tuhan, inikah partner bisnis yang tepat? Tuhan, bagaimana saya bisa dipromosi? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana itu? Itulah rangkuman seluruh kehidupan Musa. Musa tahu saudara pengalaman. Kalau jalan sendirian, ujungnya bagaimana? Kalau jalan bersama Tuhan, ujungnya bagaimana? Kan dia yang ngalamin. Harusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma 13 hari saudara. Tapi gak dengerin Tuhan bangsa Israel. Muter-muter di padang gurun. Lah coba saudara, di padang gurun mana ada tanda jalan? Di padang gurun semuanya pasir, hamparan luas. Jadi nggak tahu mana jalan, mana yang benar, mana gimana. Nggak bisa juga nanya tukang ojek di sana. Nggak ada Google Maps saat itu saudara. Makanya muter-muter 40 tahun. Makanya dia ambil kesimpulan, kalau saudara mau dapat kehidupan, kasihi Tuhan. Dengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus kita. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus buat Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan kita, katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, beri kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni, dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah, dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, minumlah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari angkat tangan saudara dua-dua di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Bapak terima kasih buat ibadah yang pertama ini. Bapak terima kasih buat penuntun yang agung itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Bapak terima kasih buat pewahyuan yang Kau beri pada pagi hari ini Bapak, supaya kami menyadari bahwa pilihan-pilihan yang ada pernah kami buat di tahun 2020 belum tentu cocok untuk diterapkan di 2021. Sebab itu Bapak, hamba berdoa sebagai gembala, berikan kami Bapak di dalam nama Yesus, lebih lagi di tahun 2021 ini, kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu Bapak. Bapak, di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami juga makin mengasihi Tuhan, membaca firman-Mu Bapak, masuk ke dalam ruangan kami untuk bersaat teduh, untuk kami berdoa, untuk kami meminta petunjuk yang daripada Tuhan. Karena kami menyadari Bapak di dalam nama Yesus, bahwa kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi terang buat jalan-jalan kami Bapak. Hamba berdoa buat mereka yang berbisnis, berkati bisnis mereka Bapak di dalam nama Yesus. Buat mereka yang bekerja sebagai karyawan, Kau memberkati mereka Bapak, apa yang mereka pegang kerjakan. Berkati setiap suami di tempat ini Bapak, untuk mereka juga punya kemampuan membedakan, untuk mereka juga bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat di tahun 2021 ini. Berdoa buat setiap ibu, buat setiap istri di tempat ini Bapak. Kau juga yang mampukan mereka Tuhan untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat buat suami dan anak-anak mereka.
Buat setiap anak-anak muda di tempat ini Bapa, biar mereka juga Tuhan bisa memilih teman yang tepat, bahkan pacar yang tepat, bahkan calon suami atau calon istri yang tepat. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, tuntun senantiasa kami Bapa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Kami mengingat Tuhan pesan-Mu hari ini, karena kami mau pilih kehidupan. Dan orang-orang yang mau memilih kehidupan, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang Kau perbuat berhasil, malah petaka tidak akan menimpamu, itulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan dengan wajahnya kepadamu, memberi padamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sama-sama katakan